Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok 2 modul 2.1 tentang kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dalam situasi SMA. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Mia Riasmi, SPD sebagai moderator, Rina Listianingsih, SPD sebagai pemateri, Atik Rahmawati, SPD sebagai notulen, dan Gugas Effendi, SPD sebagai penjawab. Kasus yang kami angkat yaitu kasus SMA dengan skenario sebagai berikut. Bude Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bude Rana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bude Rana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses dengan mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bude Rana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, atau keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bude Rana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta untuk mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkat keanekaragaman mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetik? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada suatu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkat keanekaragaman hayati sekaligus. Berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenalkan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya.
asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggang waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Dari contoh video kasus SMA, tujuan pembelajaran yang dilakukan Ibu Derana yaitu murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia serta ancaman dan pelestariannya. Setelah kami menganalisis kasus SMA atau kasus pembelajaran Ibu Derana, kemudian kami menjawab pertanyaan-pertanyaan pembantik. Pertanyaan pembantik yang pertama yaitu, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ada 3 kebutuhan dasar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, yaitu yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat, yang ketiga profil belajar murid. Kesiapan belajar. Di sini Bu Derana telah menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban 2 temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Bu Derana memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai diskusi. Kebutuhan belajar yang kedua adalah minat murid. Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital serta pembelajaran dengan menggunakan model diskusi dan memperkenalkan murid memilih sendiri tempat pengamatan untuk produk. Kebutuhan ketiga yang berusaha dipenuhi oleh guru adalah minat murid. Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital serta pembelajaran dengan menggunakan model diskusi dan memperkenalkan murid memilih setiap tempat pengamatan untuk produk paket info digital. Pertanyaan pembantik kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan cara menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu, mengembangkan kegiatan berjenjang atau belajar mandiri, kuis tertulis, dan memberikan umpan balik. Memvariasi lama waktu, menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Pertanyaan pembantik yang ketiga. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Derana menggunakan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Di sini Bu Derana menyiapkan paparan tentang materi menggunakan video-video dari Kehati, WWF, Green Press yang diambil dari internet dan artikel dari koran, serta menjelaskan konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya dari berbagai sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati. Strategi yang digunakan kedua yaitu diferensiasi proses. Bu Derana meminta murid untuk belajar mandiri melalui pertanyaan pemandu.
mengikuti kuis tertulis, memberikan umpan balik, membuat jurnal refleksi, dan memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai diskusi. Di akhir diskusi, Budi Rana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Budi Rana memperkenalkan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Pertanyaan pembantik yang terakhir. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Budi Rana melakukan 3 penilaian. Penilaian yang pertama yaitu penilaian assessment for learning. Yang kedua, assessment as learning. Yang ketiga, assessment of learning. Dalam assessment for learning, Budi Rana menyediakan waktu-waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bimbingan. Di dalam waktu khusus ini, Budi Rana menjelaskan kembali konsep yang sudah dimodifikasi untuk pemahaman yang konkret. Penilaian yang kedua yang dilakukan yaitu assessment as learning. Di sini, selama proses berdiskusi, Budi Rana mengamati dari jawaban-jawaban murid guna mengetahui apakah ada miskonsepsi dari murid atau ada murid yang belum memahami. Penilaian yang ketiga yang dilakukan oleh Ibu Dirana yaitu assessment of learning. Di akhir pembelajaran atau diskusi, Budi Rana memberikan tantangan ke murid untuk memuat paket infografis digital yang bersifat bebas sesuai dengan kenyamanan siswa, yang dapat berupa video, poster, atau lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.